Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Lentera Dhamma. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya, Soti Hotu. Bagaimana kabar para pemirsa di rumah? Kami harapkan semoga semuanya sehat selalu ya. Dan saat ini kami berada di Wihara Vimalakirti, Jalan Sungai Cenrana, Makassar. Bersama kita telah hadir narasumber kita yang begitu luar biasa, yaitu Romo Pandita Madya Hemajayotio dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Yang akan mengusung tema harmoni dalam keragaman. Nah, Romo, kira-kira berkaitan dengan tema kali ini, bagaimana Romo melihat kondisi masyarakat secara umum di dalam lingkungan kehidupan ini terkait dengan keharmonisan ini? Apakah sudah cukup harmonis terjalin atau seperti apa, Romo? Mungkin khususnya di kota kita. Baik, kalau kita berbicara tentang keharmonisan, maka kita perlu memahami makna dari keharmonisan itu sendiri. Keharmonisan adalah suatu kebersamaan dalam menciptakan sebuah kerukunan agar untuk saling dapat menguatkan satu dengan yang lain, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, menurut indeks kerukunan kota, meskipun Makassar atau Sulawesi Selatan ini tidak masuk dalam 10 kota terharmonis, namun akhir-akhir ini indeks ini menunjukkan kenaikan yang signifikan. Oh, berarti ada peningkatan yang positif seperti itu ya, Romo. Betul. Oh, seperti itu. Baiklah. Kira-kira kalau kita menilik dari ajaran Buddha, mungkin di Tipitaka, Romo, apakah ada sabda-sabda dari yang pernah diutarakan oleh Sang Buddha berkaitan dengan bagaimana kita bisa hidup harmoni di dalam keragaman bermasyarakat? Baik, kita sangat bersyukur oleh para pendiri negara kita ini telah mewariskan sebuah falsafah negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu adanya. Kalau kita menelusuri sumber dari kalimat ini, maka kita dapat menemukan di kitab suci agama Buddha dan Hindu, di mana pada kerajaan Majapahit di abad 14 saat Prabu Hayam Wuruk itu memimpin, ada seorang pujangga yang menuliskan kitab yang berjudul Sotasoma. Oh. Nah, dalam ceritanya Pangeran Sotasoma ini lebih tertarik untuk mempraktekkan atau membina batin, mengembangkan potensi batin ketimbang mewarisi kerajaan ayahandanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di abad ketiga sebelum Masehi, ada seorang Raja Asoka yang dalam prasastinya itu yang kita kenal dengan Prasasti Kalingga ke-22 itu menuliskan bahwa siapapun yang menghormati agamanya tidak selayaknya mencela agama lain tanpa suatu dasar yang kuat, tapi seharusnya harus menghargai agama lain dengan dasar-dasar tertentu. Dan
dengan melakukan hal demikian, bukan saja dia berhasil mengembangkan ajaran agamanya, tetapi tidak menghancurkan agama orang lain. Siapa saja yang mencela atau menghina agama lain dengan tujuan untuk menghancurkan agama orang lain, maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Nah, kalau kita melihat dua peninggalan sejarah ini, nah kita akan hubungkan dengan Sarandia Dhamma yang pernah Sang Buddha sabdakan, bahwa ada 6 poin yang bisa menciptakan keharmonisan. Yang pertama, yaitu seseorang hendaknya mengembangkan cinta kasih dalam berbuat. Yang kedua, seseorang hendaknya memancarkan cinta kasih dalam berucap. Yang ketiga, seseorang hendaknya memancarkan cinta kasih dalam pikiran. Yang keempat, seseorang hendaknya dapat berbagi kepada sesama atas hasil yang diperoleh secara benar. Yang kelima, seseorang hendaknya mempraktekkan moralitas dengan tidak mencela atau menghancurkan orang lain. Yang keenam, meskipun terdapat perbedaan, seseorang seharusnya tidak bertengkar dengan perbedaan, baik di depan maupun di belakang. Nah, dengan 6 poin inilah mungkin pujangga di zaman Prabu Hayam Wuruk ini dan Asoka yang awalnya bukan beragama Buddha, yang awal-awal itu sangat kejam, setelah memeluk menjadi agama Buddha, maka beliau menjadi orang yang penuh dengan welas asih. Nah, mungkin bersumber dari 6 poin ini. Nah, kalau kita mau berbeda lagi, mungkin waktu kita ada, 6 poin ini adalah satu. Dalam melakukan sesuatu, seseorang harus memancarkan pikiran cinta kasih. Jadi dia tidak membunuh, tidak mengambil yang bukan miliknya, tidak melakukan perbuatan asusila. Mengembangkan cinta kasih dalam berucap, hendaknya dia tidak memfitnah, tidak berbohong, tidak berbicara kasar, tidak gosip. Mengembangkan cinta kasih melalui pikiran, seseorang hendaknya tidak ada timbul rasa iri, rasa dendam, marah, keserakahan, dan pandangan salah. Nah, siapapun yang mengembangkan ini, maka tentunya dia akan menciptakan suatu keharmonisan. Itu dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kemudian menjaga moralitas. Nah, tentu dalam berinteraksi dengan siapapun, harusnya dia senantiasa menjaga etika. Kemudian, bagaimana dia berbagi saat memperoleh sesuatu. Jadi tidak dengan egois. Maka umat Buddha itu seyogyanya sering membantu mereka yang membutuhkan bantuan tanpa melihat status mereka. Nah, yang keenam, ya, kalau kita ada perbedaan ini tidak menjadikan kita bermusuhan satu dengan yang lain. Apalagi menjelek-jelekkan baik di depan maupun di belakang. Nah, inilah mungkin poin-poin yang ada dalam merangkum menjadi sebuah kalimat yang kita warisi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu adanya. Wah, iya, menarik sekali ya penjelasan pemirsa. Kita lihat penjelasan dari Romo. Berarti pada zaman Sang Buddha, Romo, sudah ada tokoh raja yang juga menggalakkan
keharmonisan itu sendiri ya, seperti Raja Asoka ya, yang sampai saat ini dikenal dengan yang Tugu Asoka itu ya. Baik. Mungkin sedikit juga yang kami ingin tahu, Romo, kalau di dalam lingkup umat Buddha sendiri, umat Buddha ini kan banyak masa, banyak sekte. Romo melihat sejauh mana keharmonisan ini yang telah terjalin, Romo, di dalam keragaman sekte ini. Ya, baik. Nah, sekte-sekte yang ada di Indonesia terangkum dalam 2 wadah. Yang satu namanya Walubi, yang merupakan singkatan dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Kebetulan acara ini diselenggarakan oleh Permabudi, salah satu wadah, yaitu merupakan singkatan dari Persatuan Umat Buddha Indonesia. Nah, dalam Persatuan Umat Buddha Indonesia ini terdapat banyak aliran. Oh, cukup banyak. Jadi pendirinya ini dari berbagai majelis. Seperti itu ya. Ya, jadi sebenarnya kami dalam Persatuan Umat Buddha Indonesia itu sangat rukun, satu dengan yang lain, saling menghargai. Ya, ada rasa toleransi. Jadi ternyata tidak ada masalah. Oh, jadi dalam intern kita tidak bermasalah, dalam ekstern pun kita tidak bermasalah. iya, dalam artian selama anggotanya itu tidak mempermasalahkan apa yang berbeda ya, Romo, ya. Betul. Tapi justru mencari kesamaan ya, visi yang sama, tujuan yang sama, mungkin seperti itu ya, Romo. Iya, jadi yang penting seperti apa yang digalakkan oleh pemerintah, yaitu bagaimana kita bermoderasi beragama. Jadi dalam beragama ini kita harus moderat. Kita menerima perbedaan tanpa memaksakan orang lain harus sama dengan kita. Oh, dalam artian memaksakan orang lain sama dengan kita ini, apakah ini dalam pengertian, Romo, maksudnya pendapat atau seperti apa? Jadi semua masalah, apakah dengan kitab suci yang berbeda, dengan ajaran yang berbeda. Nah, seyogyanya kita menghargai perbedaan ini dan tidak memaksakan orang lain harus sama dengan kita. Ada sebuah kesempatan suku Kalama itu bertanya kepada Buddha bahwa semua rohaniawan, pemuka agama saat itu datang mengunjungi suku Kalama ini, semua menyatakan ajaran mereka yang paling benar. Nah, kemudian suku Kalama ini bertanya, lantas yang mana ajaran yang paling benar? Sang Buddha serta merta menyatakan bahwa apa yang saya ajarkan itu adalah yang paling benar. Tapi Sang Buddha mengatakan, siapapun yang mengajarkan, apakah tertulis dalam kitab suci, apakah itu gurumu, apakah itu secara turun-temurun, apakah itu berdasarkan nalar, apabila dipraktekkan merugikan kamu, merugikan orang lain, merugikan umum, apabila dipraktekkan tidak membawa manfaat untuk diri kamu, untuk orang lain, untuk umum, maka itu pasti bukan kebenaran. Seperti itu ya. Ya, jadi Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa apa yang beliau ajarkan itulah yang paling benar. Tapi Sang Buddha memberikan kita kesempatan untuk membuktikan. Dalam kalimat disebut ehipasiko, datang, lihat dan buktikan sendiri. Luar biasa ya pemirsa ya. Berarti dari ajaran Buddha sendiri ini, Buddha justru menantang kita untuk kita praktekkan dan kita buktikan sendiri ya. Lalu mungkin di sana kita bisa menilai sendiri, oh apakah ini sesuatu yang benar dan yang perlu kita lakukan, seperti itu ya, Romo? Ya, seperti itulah. Wah, luar biasa ya. Baik, mungkin yang penting dan kami perlu ketahui juga mungkin para pemirsa, kira-kira sebagai seorang Buddhis, sikap-sikap dan pola pikir seperti apa yang perlu kita latih dan kita kembangkan, Romo, agar keharmonisan dalam keragaman ini bisa selalu
terjaga dan lestari. Baik. Ya. Dalam sebuah kesempatan, Sang Buddha mengatakan bahwa harmoni itu hanya akan tercipta. Harmoni itu dalam pengertian kita harmoni dengan diri sendiri dan harmoni dengan orang lain. Maka ada hal yang paling menjadi esensial, yaitu pengendalian diri. Dalam agama Buddha disebut sangwara. Jadi kalau kita mau damai dengan diri sendiri, mau damai dengan orang lain, maka mutlak kita harus memiliki pengendalian diri. Nah, dalam ajaran Sang Buddha ada 5 pengendalian diri. Yang pertama disebut sila sangwara, yaitu seseorang yang mampu mengendalikan diri dalam moralitas. Kemudian yang kedua adalah sati sangwara. Itu seseorang dengan kesadaran penuh akan selalu mengendalikan dirinya dalam menghadapi kontak oleh indria. Jadi dalam agama Buddha, indria kita ini ada 6. Ada mata, dia bisa kontak dengan bentuk, dengan rupa. Ada telinga bisa kontak dengan suara. Ada hidung bisa kontak dengan bau-bauan. Ada lidah bisa kontak dengan rasa. Kemudian ada permukaan kulit bisa kontak dengan sentuhan. Kemudian ada batin pikiran bisa kontak dengan khayalan. Nah, seseorang hendaknya ketika indria ini berkontak dengan objek-objek, harusnya dia bisa mampu mengendalikan dirinya. Kemudian yang ketiga itu disebut kanti sangwara. Kanti sangwara ini adalah suatu kesabaran. Ketika fisik kita menghadapi masalah, ketika batin kita menghadapi masalah, fisik kita menghadapi masalah seperti apa? Kita butuh 4 kebutuhan, yaitu sandang, pangan, papan, dan obatan. Nah, ketika ini dalam memenuhi kebutuhan ini, hendaknya kanti, ada kesabaran, ya, dalam pengendalian diri. Kemudian menyangkut batin, ya kalau kita dicaci, dimaki, difitnah, berkumpul dengan orang yang kita tidak sukai, kemudian berpisah dengan orang yang kita cintai, cita-cita kita tidak tercapai. Nah, kita harus punya kanti sangwara, yaitu pengendalian diri dalam kesabaran. Yang keempat, nyana sangwara, yaitu kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini kita memahami segala sesuatu dalam dunia ini adalah akan mengalami perubahan. Tidak ada yang kekal. Maka dengan nyana sangwara ini ketika terjadi perubahan kita bisa menerima. Seperti itu ya Romo. Nah, jadi kemudian yang terakhir, sudah berapa ya? 4. Yang terakhir ini adalah pengendalian diri dengan kebijaksanaan. Jadi kalau kita bijaksana, kita ya segala sesuatu itu bisa kita atasi. Nah, inilah barangkali yang harus kita jaga, yang harus kita latih, yang harus kita kembangkan, yaitu pengendalian diri. Sehingga apapun masalah yang menimpa kita, kita ada dalam proses UPK, batin yang seimbang, sehingga kita damai dengan diri kita. Nah, ketika kita bisa damai dengan diri kita, maka ini akan memberikan kita peluang ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, apapun yang terjadi, kita senantiasa bisa mengendalikan diri kita, sehingga hal ini memungkinkan kita menciptakan suatu harmoni dalam keberagaman.
Wah, ya menarik sekali ya pemirsa ya. Eh, Kalau kita melihat Romo, banyak sekali literatur dan referensi di dalam ajaran Buddha maupun Tipitaka yang memang selalu mengarahkan kita untuk menerima segala perbedaan ya Romo ya. Kalau kita lihat ya dari banyak cerita-cerita yang tadi Romo sampaikan mengenai suku Kalama, kemudian mengenai Raja Asoka ya, menarik sekali ya. Dan yang luar biasanya negara kita juga diwarisi oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Romo, ya. Mewariskan kita Ya. sebuah falsafah negara, Falsafah, Bhinneka ya. Tunggal Ika. Ya, berarti kita sama beruntungnya ya seperti pada zaman Buddha dulu ya hingga saat ini. Ya, wah luar biasa sekali ya Romo. Ini mungkin masih ada waktu. Kalau Romo melihat bagaimana dengan kondisi yang berjalan saat ini dan untuk pemuda-pemudi kita Buddhis, sejauh mana mereka melaksanakan apa yang mungkin telah Romo sampaikan tadi, Romo? Ya, memang untuk mempraktikkan ajaran Sang Buddha itu tidak mudah karena Tipitaka itu isinya itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya, jadi untuk bisa mempraktikkan ajaran Sang Buddha, kita cukup meringkas 3 bait. Itu tidak melakukan segala bentuk perbuatan buruk, selalu mengupayakan semua perbuatan-perbuatan baik, dan selalu berusaha untuk menyucikan batin sendiri. Baik, mungkin kita tiba pada kesimpulan Romo untuk pembahasan kali ini. Ya, kesimpulan mengenai tema yang kali ini, Romo. Ya, negara kita adalah multikultural, maka tentu negara kita yang terdiri dari bermacam suku, bangsa, ras, agama, ini harus kita jaga, kita rawat. Maka tidak ada tawaran lain, yaitu NKRI harga mati. Harga mati ya. Mari kita perkokoh persatuan kita, menjaga keharmonisan dengan senantiasa berpegang pada 4 pilar kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal. Mudah-mudahan Romo atas sharingnya yang begitu luar biasa pada hari ini. Demikianlah pemirsa, kita tiba pada penghujung acara dan mudah-mudahan dan terima kasih Romo yang sebesar-besarnya. Dan sebagai penutup, kita akan mendengarkan bersama-sama persembahan lagu Buddhis dari adik kita, Jovin Kirana Aldimoro. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan terus Lentera Dhamma hanya di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Namo Buddhaya, Soti Hotu. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buahku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi, karena kau ada di sini membuat hatiku tegar
di sini membuat hatiku tegar hadapi semua